Tuhan Yesus dari surga memenuhi setiap rumah, tempat dimanapun Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama menyaksikan pelayanan ini. Urapan yang baru dari Tuhan mengalir. Berhembuslah Roh Kudus di rumah kami. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah umat-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, katakan berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di rumah kami, dicurahkan di rumah kami. In Jesus' name. Terjadilah kesembuhan di setiap rumah kami. Berhembuslah Roh Kudus di rumah kami. Kami rindu. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah umat-Mu di akhir zaman hari ini, Tuhan. Berhembuslah, katakan berhembus, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, alami kesembuhan, dicurahkan di rumah kami, termasuk di rumah sakit. Kalau ada orang percaya terjadi kesembuhan, urapi, diurapi. Ada minyak yang baru, minyak kesembuhan. In Jesus' name. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, melihat kuasa-Mu dicurahkan di rumah kami. Amin. Kami rindu Tuhan, melihat kesembuhan dicurahkan di rumah kami. Apa yang Tuhan firmankan, percayalah, semua itu dapat terjadi
In Jesus' name. Amin. Pelayanan itu sangat luas. Satu orang dipercaya Tuhan melayani banyak orang. Pembelaan Tuhan itu nyata. Ketika orang yang bersandar kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengalami masalah, orang itu akan melihat pembelaan Tuhan ajaib. Bersatu jalan. Orang benar diserang. Bertuju jalan, penyerangnya akan kocar-kacir meninggalkan orang benar. Tuhan menaruh kepercayaan kepada orang benar yang sungguh-sungguh. Termasuk dipercaya untuk melayani. Setiap pemirsa yang sangat banyak dalam kesempatan ini menyaksikan live streaming. Ada yang keluarga yang kecil, tidak terlalu banyak. Ada yang keluarga besar dengan jumlah jiwa-jiwa yang lebih banyak. Ketika Tuhan memanggilmu menjadi orang yang percaya kepadanya, engkau dimampukan untuk melayani orang banyak. Namun Tuhan juga tahu keterbatasan kita, waktu, tenaga, kemampuan. Tuhan tahu. Tuhan tahu dan melihat. Maka sejak zaman dulu, baik dari perjanjian lama dan bagaimana kehidupan para rasul, orang-orang percaya, Tuhan tahu keterbatasan mereka. Tuhan tahu keterbatasanmu, orang percaya yang rindu melayani Tuhan. Maka Tuhan memberikan media, sarana untuk membantu bisa menjangkau, melayani orang-orang banyak. Termasuk apa yang akan kita terima hari ini. Saya percaya seperti pujian tadi, di rumah-rumah Bapak Ibu, bukan cuma sekedar di gereja, bukan cuma sekedar di THC, bukan sekedar di tempat di mana tempat-tempat tertentu. Saya percaya di rumah-rumah Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, engkau akan melihat kesembuhan. Dan bicara soal media pelayanan, kuasa Tuhan, kesembuhan, memang selalu akan ada orang yang percaya dan ada yang memang tidak percaya. Siapapun dia, baik dia orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ataupun orang yang sudah tahu firman Tuhan. Tetapi selalu ada mereka. Mereka selalu ada. Maka apa yang akan Bapak Ibu dengarkan ini akan sangat memberkati orang percaya dan akan menjangkau lebih banyak pelayanan doa dan kesembuhan tanpa dibatasi oleh 1-2 orang, tapi semua orang yang percaya di rumah-rumah mereka melihat kesembuhan terjadi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman yang tertabur adalah firman dari Tuhan Yesus. Firman yang menghidupkan. Firman yang
memperlengkapi kami, membuat hati kami percaya dan hidup dalam kepercayaan itu sendiri. In Jesus' name. Amen. Marilah Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama melihat dari firman Tuhan, Injil Markus pasal yang ke-6. Pastor Randy akan mengajak kita melihat beberapa bagian ayat-ayat firman Tuhan. Diberkatilah seluruh pemirsa dengan firman Tuhan. Kita melihat Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi selalu saja saat kuasa Tuhan dinyatakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan selalu saja yang tidak percaya ini punya satu roh yang namanya menyerang. Itu sudah ada sejak dulu. Kita sekarang melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca berurutan, di situ Tuhan memperlengkapi orang percaya, murid-muridnya. Saya percaya, sekarang saya adalah anak-anaknya. Diperlengkapi dengan kuasa. Nah, sekarang kita melihat Markus pasal 6, ayat 10. Tuhan kasih tahu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk melayani, layani mereka, doakan mereka, lepaskan mereka dari antara yang jahat yang dibuat oleh setan. Ini kita bisa buat di rumah kita masing-masing. Semisal istri sudah percaya kepada kuasa Tuhan, terima Tuhan Yesus sungguh dalam hati, terang itu sudah datang dalam hatimu, maka istri ini bisa melayani suami dan anaknya, orang tuanya. Ataupun sebaliknya, kalau engkau seorang suami, atau mungkin anak dan orang tua belum percaya, sekalipun engkau masih muda, jadilah teladan dalam imanmu. Engkau dimampukan Tuhan melayani orang tuamu. Barang siapa yang percaya, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Jadi perhatikan di sini, kalau engkau diterima, layani, berkati mereka. Lanjut, ayat 11 dari Markus pasal yang ke-6. Tetapi kalau di suatu tempat yang tidak mau menerima kuasa Tuhan, menerima kehadiran hamba Tuhan yang membawa kuasa Tuhan, tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, alias tidak percaya, apakah Tuhan suruh maka berdebatlah kamu? No. Tetapi Tuhan bilang apa? Tinggalkan tempat itu, keluarlah dari situ, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi bagi manusia yang tidak percaya kuasa Tuhan Yesus,
Biarlah ketidakpercayaannya sendiri yang akan menghakimi dia. Orang percaya tidak perlu, maka berdebatlah mereka tentang kuasa mana. Tidak. Tuhan bilang, kalau kau terima, layanilah mereka dengan kuasaku. Kalau engkau ditolak, maka tantanglah mereka seperti yang dibuat oleh orang-orang yang merasa pintar hari ini secara teologi. Tidak. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Entahlah mereka itu. Tuhanku ajaib. Tuhanku menuntun aku ke jalan yang benar. Bukannya menyesatkan. Bukan kegelapan. Bukan perpecahan. Bukan amarah. Tuhanku ajaib. Tuhanku hidup. Dan sampai hari ini dia masih menyembuhkan. Dia menyediakan segala perkara. Masih dapat kutangguh hari ini. Karena dia hidup di dalam kami. Kalau kau ditolak, pergilah dari situ. Tidak usah layani mereka. Ayat 12 dari Markus pasal 6. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka diperlengkapi kuasa untuk mempertobatkan orang lain. Jadi kuasa yang Tuhan kasih kepada orang yang percaya, supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya dan hatinya datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat di sini, saudara-saudara, ada kata memberitakan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, arti dari memberitakan itu sendiri bukan hanya sekedar cuap-cuap. Bukan cuma sekedar fasih untuk menilai. Juga bukan sekedar pintar berkata-kata atau mengajar. Arti dari memberitakan pertobatan tentang Yesus Kristus, tentang firman surgawi adalah hidup kita yang diubahkan, memberikan teladan bagaimana hidup manusia baru. Mungkin tidak semua orang yang bertobat oleh karena khotbah yang baik. Ingat ya, khotbah yang baik itu diurapi. Bukan khotbah yang tendensi menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak begitu cara menyampaikan kasih Tuhan, berita pertobatan. Kata memberitakan itu memiliki makna juga. Jadilah saksi. Kalau engkau masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Tetapi jadilah saksi dari perkataanmu. Hentikan fitnah, hentikan dusta. Berkata-katalah dengan benar. Supaya teladanmu itu memuliakan Tuhan. Supaya kesaksian hidup kita ini, pelayanan yang Tuhan percayakan, umur yang Tuhan kasih, wadah, misi, organisasi, pelayanan gerejawi,
karunia yang Tuhan kasih, itu membuat orang datang kepada Kristus. Membuat orang imannya bertumbuh dan semakin rindu akan Tuhan. Bukan semakin meragukan kuasa Tuhan. Bukan membuat orang tersandung. Pesan pertobatan tidak bisa dipisahkan dengan karya kelepasan dan kesembuhan. Karena ini seperti satu koin dengan sisi yang berbeda tetapi bergandengan. Sekarang kita masuk bahwa kesembuhan juga masih bisa terjadi melalui minyak. Tadi Pastor memulai kata media, sarana, alat. Bisa alat bantu, alat penunjang. Obat itu juga sarana yang dikonsumsi orang sakit dan akhirnya membaik. Doa juga itu sarana. Isinya ada doa, mungkin keluarga, atau lain-lain termasuk kesembuhan. Nah, sekarang kita masuk ayat 13 Markus pasal 6. Saat mereka memberitakan, kata memberitakan jelas, bukan cuma sekedar bicara, tapi ada sebuah kesaksian hidup, teladan, warna, contoh manusia baru. Dan di saat bersama-sama, Markus 6:13 berkata, mereka, orang percaya, mengusir banyak setan. Setan-setan itu bikin sakit, bikin susah, bikin masalah. Diusir dengan kuasa Tuhan Yesus. Dan mereka, orang yang percaya, in Jesus name, mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Orang percaya mengoles orang sakit dengan minyak. Dan orang sakit itu mengalami kesembuhan. Minyak kesembuhan sampai hari ini. Bagi orang percaya masih terjadi. Kuasanya tetap sama. Ini adalah sarana. Namanya sarana itu tidak harus dilakukan oleh satu orang yang sama. Bapak Ibu misalnya punya smartphone, kan yang punya banyak. Yang penting tutorialnya tahu. Oh ya, pakai handphone begini caranya. Maka satu dengan yang lain bisa saling video call dan lain-lain. Doa kesembuhan, sarana minyak kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Maka setiap orang percaya punya kuasa, mampu berdoa dan menggunakan sarana ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini yang nonton ini banyak banget, ribuan orang. Apa jadinya kalau saudara-saudara hanya berharap kepada satu orang? Tidak mungkin bisa menjangkau rumah saudara-saudara sekalian. Puji syukur lewat live streaming online ini, Bapak Ibu yang
mendengar ini, imannya tumbuh, percaya, bisa praktekkan di rumah masing-masing. Minyak apa, Pastor? Tidak ada merek khusus, tidak ada minyak khusus. Ingat, hanya sarana. Seperti smartphone, gadget, handphone. Tidak harus merek A, B, C. Yang penting handphone itu bisa dipakai untuk menelpon. Minyak kesembuhan adalah sarana bagi orang percaya mendoakan kesembuhan, melayani kesembuhan, mengoleskan orang sakit. Dan Bible, saya percaya firman Tuhan. Entah Bapak Ibu sekalian mau percaya, puji Tuhan. Tidak percaya, kami tidak mengalami kerugian. Tapi kalau sampai ketidakpercayaanmu di zaman sekarang menyerang dengan cara-cara yang melanggar hukum, urusanmu bukan dengan kami sebetulnya, tetapi dengan yang berwajib. Siapa yang percaya bahwa orang yang benar di hadapan Tuhan Yesus ketika mengoleskan minyak di tubuh orang sakit, orang sakit itu dapat disembuhkan? Mana tangan-tangannya, saudara? Ya, percayalah kepada firman Tuhan. Jangan percaya perkataan Andi Simon kalau itu di luar firman Tuhan. Sepandainya pun saya katakan punya ilmu teologi, kalau saya bicara di luar firman Tuhan, jangan percaya. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang mewartakan firman Tuhan dan menghidupi firman. Dan firman itu hidup dalam hidupnya. Percayalah kepadanya. Karena Tuhan mempercayakan firman ini kepada hamba-hambanya yang setia. Di rumah Bapak Ibu sekalian, engkau bisa melakukan pelayanan doa, media minyak. Sebetulnya tidak perlu saudara-saudara datang kepada penatua. Meskipun kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, saudara-saudara, di sana toh juga Tuhan memberikan opsional. Yakobus pasal 5 ayat 14. Toh di sana Tuhan kasih opsional. Tapi sebetulnya tidak perlu, tidak harus. Setiap orang percaya, engkau bisa berdoa. Ayo, semua bisa berdoa kan? Ya, tapi pastor, beda kalau hamba Tuhan yang mendoakan atau pastor ini mendoakan. Gimana gitu? Iya, barangkali mereka saja yang lebih memberi hidupnya, menekuni firman Tuhan. Maka Bapak Ibu juga, ketika ada yang namanya kehidupan ini, ada sekolah kehidupan. Semua sekolah kehidupan pakailah untuk belajar dan menghidupi firman Tuhan. Jadi sebenarnya nggak perlu harus datang ke penatua atau minta hamba Tuhan atau datang ke Pastor Randy atau ke rekan gembala, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu sebetulnya.
Setiap orang percaya diberi kuasa. Kuasanya datang dari Tuhan Yesus. Wah, hari ini banyak banget ini yang terberkati dan mulai ambil bagian melayani. Iya Bapak Ibu, Andi Simonnya cuma satu. Yang datang minta doa itu banyak banget. Tidak bisa maksimal. Maka Tuhan izinkan lewat media, lewat sarana, lewat penunjang. Tuhan memberkati. Intinya doa orang benar besar kuasanya. Mereka tidak main-main. Mereka yang diberi kuasa Tuhan tidak punya waktu untuk debat kusir. Tapi mereka melakukan firman. Melakukan firman itu jauh lebih penting daripada sekedar menghafal firman. Lebih baik saya tahu hanya satu ayat firman saja, tapi saya belajar untuk melakukannya, daripada saya banyak tahu, tetapi saya belum melakukan satu pun. Yakobus 5:14 di sini ada opsional. Kalau engkau lemah, engkau tidak mampu lagi, maka coba datang, panggil penatua, supaya penatua itu datang ngapain? Datang khotbahin Anda? Bukan. Panggil penatua untuk apa? Datang ceramahin Anda? Bukan. Panggil penatua buat apa? Datang salah-salahkan Anda. Kamu sih tidak aktif gereja, kamu sih tidak mengembalikan persepuluhan, kamu sih malas-malasan. Tidak, bukan itu. Panggil penatua jemaat, panggil hamba Tuhan, minta apa yang diminta, supaya mereka mendoakan serta mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya tingkat keperluan jemaat secara khusus, secara luas, semua manusia, sebetulnya tingkat kebutuhannya kepada hamba Tuhan itu sangat tinggi. Namun di sini pastor kasih sebuah pesan rekan pelayanan. Ini akan bekerja maksimal kalau kita berfungsi sesuai fungsi yang Tuhan sudah perlengkapi. Ada saatnya kita teori. Waktu kita di mimbar gereja, di panggung gereja, kita berkhotbah dengan luar biasa. Iblis hancur dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan dikalahkan dalam nama Yesus. Itu teorinya. Tapi jangan lupa, ada saatnya kita praktek ketika orang-orang mengundang kita datang untuk mendoakan mereka. Bukan lagi berkhotbah, tapi mendoakan. Dan aliran kesembuhan menjamah tubuh orang sakit. Kalau ada yang terikat roh jahat, dilepaskan dalam nama Yesus. Kalau rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, penginjil, pendeta, pastor, berfungsi seperti apa yang Tuhan perlengkapi, keren banget. Keren banget. Ingat Bapak Ibu terkasih, dan saudara-saudara yang jemaat yang setuju, mana jempolnya? Mana jempolnya? Mana jempolnya? Maksudnya setuju apa? Setuju bahwa ketika penatua jemaat di mana dia bergereja diminta pelayanan, layani mereka
Kalau mereka sakit, boleh dong pakai minyak. Wah, jempolnya banyak banget. Keren, keren, keren. Yang setuju, jempolnya lagi dong. Iya, enggak, itu pastor bukan gila jempol, tidak. Tapi hanya mau saudara, sebagai tanda pastor melihat Bapak Ibu bisa mengerti firman yang disampaikan ini. Ketika jemaat mengundang penatua, hamba Tuhan, gembala, pastor, ya, pastor bedakannya, pastor itu dalam dialek bahasa Inggris, kalau pastor itu identik jabatan hamba Tuhan Katolik. Karena masih ada saja orang yang tidak mengerti, bahkan yang ngakunya mengerti tapi mengolok-olok sebutan pastor. Itu nanti bisa kualat, bahaya. Lanjut. Nah, ketika jemaat mengundang penatua dan tim pelayanan, itu mereka mau didoakan, bukan mau dikotbahin atau disalah-salahkan. Yang setuju, mana jempolnya? Nah tuh, Bapak Ibu terberkati. Mereka mau didoakan, bukan mau ditagih persepuluhan, bukan dimintain persembahan kasih, bukan. Mereka mau didoakan. Nah, kenapa pelayanan gereja belum berfungsi maksimal hari ini? Karena barangkali terlalu banyak teori. Atau yang kita utus mungkin masih berteori, atau mungkin belum memiliki pengalaman dengan Tuhan. Maka tugas hamba Tuhan sebetulnya itu banyak, Bapak Ibu. Iya, saat Bapak Ibu rekan pelayan diundang, ketahuilah, lebih banyak dari antara mereka yang membutuhkan doa. Sekarang kita bicara lebih kepada keluarga. Ketika dalam keluargamu ada yang sakit, mereka perlu didoakan. Dan Bible tadi sudah kita lihat, termasuk Yakobus pasal 5 ayat 14, oke, itu penatua. Markus pasal 6 tadi, orang percaya mengambil minyak, mendoakan orang sakit dengan mengolesnya. Orang sakit dapat disembuhkan. Artinya, minyak kesembuhan ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Minyak biasa. Sama halnya dengan air. Air biasa. Gak ada itu air opo-opo. Fitnah itu. Air biasa. Tetapi dibubuhkan dengan doa dalam nama Yesus. Sama halnya minyak biasa. Bukan mereknya apa. Bukan harus dari tempat tertentu. Tidak. Bubuhkan dengan doa dalam nama Yesus. Minyak biasa dapat menjadi minyak kesembuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa mendoakan dirimu sendiri. Dan pastor sudah mencobanya, sudah melakukannya. Dan firman ini bukan cuma sekedar berita yang disampaikan, tapi firman ini sudah menjadi rema. Dan saya alami dalam hidup, keluarga, dan pelayanan kami. Selamat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup, berkuasa, dan tidak pernah gagal. Apakah engkau percaya? Apakah engkau terberkati? Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dibangunkan rohani kami,
Kami dibangkitkan semangat kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Firman-Mu adalah keajaiban, dan kami sedang melakukan keajaiban. Setiap orang yang percaya sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Ingat loh ya, bukan Pastor Andy atau bukan hamba Tuhan saja, siapapun dia, tapi setiap orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu percaya? Amin, 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 amin. Selamat menjalankan, menghidupi, mempraktekkan apa yang Bapak Ibu percayai dari firman Tuhan. Diberkatilah engkau dan keluargamu, keturunanmu, dan kesehatanmu. Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara yang percaya kerjakan, kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Immanuel. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.